Cin, gimana liburannya? Seru gak sih liburan di Paris? Seru dong, Cin. Aduh, di sana banyak brand-brand kelas dunia, Cin. Yang pakai, Cin. Ada Lee Min Ho, ada Naomi Osaka. Kayak aduh, pokoknya bikin betah, Cin. Wah, jadi pengen juga ke sana. By the way, oleh-olehku mana? Ini nih, Cin. Wah, katanya dari Paris, Cin. Tapi kok tasnya kremes mereknya sih? Aduh, Cin, ampun deh kalau beli aslinya mahal, Cin. Yang penting kan ada mereknya yang terkenal itu. Tahu gitu, Cin. Aku mau dipakai produk dalam negeri aja. Mereknya jelas, karya sendiri lagi. Nanti jangan jauh-jauh jalan-jalan ke Paris, Cin. Kalau cuma mau beli tas yang kremes kayak gini. Mulai sekarang, cintai produk dalam negeri. Jangan cuma bangga sama produk luar negeri, tapi harus bangga sama karya sendiri. Kamu sedang mendengarkan FM 94,6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. 94,6 dari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, seneng banget nih ya. Sore hari ini tuh aku bakalan ngajakin kamu ngobrol menginspirasi sama mahasiswa berprestasi tentu aja. Tapi sayang banget ya, medalinya gak dibawa sore hari ini. Iya, medalinya ada di rumah. Kok gak dibawa? Tinggalan buru-buru Kak, takut telat. Gitu, ya deh. Kita kenalan nih sama Atila Lucianti. Biasanya panggilnya siapa? Ayla Kak, Ayla. Kuliahnya di Universitas Baudin Mudari di Uniba. Itu merupakan sebuah alasan sih kalau dimanapun kita berada, kita juga punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Iya kan? Betul banget Kak. Oke, Ayla selain kuliah, aktivitas apa aja nih? Aktivitas untuk sekarang ini ikut organisasi sih Kak. Ikut organisasi, terus lagi persiapan buat IISMA. Apa tuh? Nah, IISMA itu kita mempersiapkan buat kuliah 1 semester di luar negeri Kak. Oh, Iya. itu bisa milih nggak sih di mana Iya, gitu? bisa milih Kak. Jadi dari pemerintah tuh disediakan, tapi kita cari programnya dulu sendiri. Oke. Iya. Sekarang udah preparing. Iya, Udah preparing. nemu programnya. Udah. Udah nemu kampusnya di mana? Pinginnya sih di UK. Wow. Iya. Nanti ini ya jalan-jalan ke Cambridge. Amin, gitu ya. amin. Teman Pro 2, sore ini bakalan seru banget karena kita bakalan ngobrol sama Ayla. Tadi kenalan dikit. Nanti aku mau cari tahu tentang medali-medali yang dia dapat. Sesuai nggak ya dengan apa yang dia pelajari di kampus saat ini? Atau memang dia punya hobi yang lain di luar itu sehingga dia berprestasi di bidang ini? Jangan kemana-mana. Hai brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik! Kutipan terbaik tokoh Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan baik. Di tengah, guru harus menciptakan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberi dorongan dan arahan.
94.6 FM Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, Kak Farida masih nemenin kamu sama Ayla. Wah, 3 medali emas Olimpiade Sains Nasional Event RSC atau Ramadan Science Competition gitu kemarin ya di Presmanesia Yogyakarta. Berarti Ayla ke situ? Enggak, itu secara online Kak. Jadi mereka provided secara online. Iya. Saya sendiri taunya itu di Instagram. Oke. Iya, terus dapat link dari Instagram, disuruh buat semacam Twibbon dan persyaratannya dan lain-lain. Terus untuk lombanya sendiri dari Google, Kak. Oh Jadi gitu. type G form gitu. Iya. Oke. Jadi kalau sekarang tuh karena emang udah aksesnya tuh luas banget, Kak. ya. Iya. Jadi kita bisa cari kesempatan di mana aja Iya, gitu ya betul. kan. Nggak kalau dulu kan pas kompetisi-kompetisi kayak gini harus harus datang datang. gitu kan. Harus offline semua. Kalau sekarang enggak gitu. Wah, oke. Nah, apa yang membuat kamu tertarik untuk ikut ini Presmania ini? Awalnya iseng Kak, terus dari teman-teman sendiri tuh banyak yang ikut, kok asik, jadi saya nyoba-nyoba, terus ikut lomba sama teman, dan akhirnya tertarik sama medali-medalinya. Oh, gitu. iseng-iseng berhadiah nih ya? Iya, iseng-iseng berhadiah, betul banget. Teman Pro 2, you know gak sih, Ayla tuh imut banget gitu ya. Jadi malu saya Kak. Iya, berasa masih SMP gak sih? Ya, banyak. SMP beberapa tahun yang lalu ya. Oke, selain itu ada 2 medali perak dan juga 1 medali perunggu. Ini juga national competition ya, yang satunya adalah National Science Competition juga. Terus ada Puskanas juga. Iya, itu dari sebenarnya lembaganya sama, dari lembaga disediakan dari lembaga hukum dan peresmian itu Puskanas, Pusat Kejuaraan Nasional, sama Presmanesia. Oke. Pas kalau kompetisi-kompetisi kayak gini tuh semacam sama nggak sih kayak anak-anak SMA gitu ikut olimpiade Iya, gitu? betul Kak, betul. Itu dari SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi. Oh, jadi kayak Ayla tuh kayak ngisi-ngisi soal, jawab-jawabin soal gitu Iya, nggak sih? iya betul. Oh. Dan itu nggak cuman dari beberapa universitas dan itu nasional Kak. Relate nggak sih sama jurusan yang diambil di kampus? Sebenarnya cukup jauh ya karena saya pribadi ngambil sistem informasi ya. Kalau sistem informasi biasanya belajar apa? Sistem informasi biasanya ada coding nggak? Kita Oke. nge-coding di situ. Terus ada untuk jadi programmer atau dan yang lain-lain sih Kak. Gitu. Nah, tiba-tiba masuk ke science kayak harus belajar lagi gak sih? Iya betul banget Kak, betul Oh. banget. Jadi harus buka buku-buku untuk UTBK dulu. Iya. Tapi nggak ngerasa ngapain sih aku belajar lagi kayak gini? Aku kan sudah di sistem informasi, kenapa aku nggak belajar jurusanku aja? Ngerasa kayak gitu nggak? Enggak sih Kak. Emang suka? Iya, karena inspirasi saya mau di Ayunda. Oh alah. Yang belajar itu nggak pernah ngebosenin. Wah, yang inspirasinya mau di Ayunda ya. Nah, kalau kamu teman Pro 2 kira-kira siapa nih inspirasi kamu gitu? Kalau Ayla kan mau di Ayunda tuh. Jadi dia kayak ngelakuin sesuatu yang dia bisa nih kayak multitasking atau belajar everything gitu ya, yang dia suka gitu, dia juga belajar itu gitu. Kalau kamu kira-kira gimana tuh? Oke. Well, di kampus dapetin informasi yang kayak gini tuh nyari sendiri atau dari temen, atau memang ada semacam kayak coach gitu atau dosen yang ngarahin gitu? Banyak Kak, jadi dari teman sendiri ada, nyari sendiri juga bisa, dan dari dosen-dosennya juga aktif banget buat nge-share semua lomba-lomba atau program penelitian gitu. Dari kepala departemennya itu suka nge-share pasti Kak. Tapi banyak teman-teman yang tertarik buat ikut kayak gitu. Untuk saat ini cukup banyak Kak, jadi karena alhamdulillah saya memprakarsai ikut dari lomba ini, awalnya memang nggak ada yang tahu di Uniba, dan saya ikut dan dipajang nih pamfletnya di Instagram Uniba, banyak yang ikut Kak, dan alhamdulillah banyak yang juara, Oke. cuman belum dipajang aja nih Kak. Kadang kan
karena minim informasi gitu. Iya. Kadang kita nggak tahu, nggak diarahin gitu. Iya, Ternyata iya. ada ini loh gitu. Iya. Wah, bisa jadi inspirasi juga ya buat Iya. teman-teman ya. Betul Kak, betul. Oke, nah yang paling kamu suka kan kalau misalnya Kak Farida nih, sering ngisi soal lagi, belajar lagi, itu kan nggak suka. Apa yang membuat kamu ngerasa, aku suka nih kayak gini, aku harus belajar kayak gitu? Apa ya Kak, sebenarnya kalau untuk itu nggak ada alasan, cuman karena ada adrenalinnya tersendiri buat ngisi soal. Oke. Ada itu kan dari 40 sampai 80 soal Oh, dan waktunya cuman 1 jam, jadi ada tantangan tersendiri buat ngisi kayak gitu, jadi tertarik banget Kak. oke. Jadi itu limited ya, waktunya tuh kayak ditentukan gitu ya. Iya. Kalau misalnya nggak selesai ya udah. Ya udah. Berarti kamu akan skip soal-soal Skip. berikutnya Iya, betul gitu. banget. Wah, oke. Nah, pas ini kan prestasi terakhir pas udah di perguruan tinggi nih, pas udah di Iya. kampus gitu. Kalau pas masih di sekolah sering juga nggak sih ikut-ikut kayak gini? Dari SD sih Kak. Dari SD itu, kalau SD saya ke Malaysia Singapura. Wah. Olimpiade. Aha. Kemudian kalau di SMP saya pernah jadi duta sanitasi sama juara storytelling. Dan kalau di SMA saya pernah broadcaster dan pernah jadi jurnalis gitu. Oke. Iya. Nanti kayaknya bakalan beneran jadi Maudia Yunda ya. Amin. Amin Kak, amin. Tapi bener banyak pengalaman dari situ, apalagi pas sekolah dulu udah pernah ngerasain international competition gitu Iya. kan. Iya, pasti ketemu sama banyak orang gitu kan. Iya, Kan? Nah, teman Prodia nanti kita bakal cerita-cerita lagi sama Ayla serunya berburu kompetisi, ya kan? Iya betul Kak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Pernah terpikir nggak kapan mie instan pertama kali dibuat di dunia? Nah, ternyata pertama kali ditemukan pada masa Perang Dunia Kedua di Jepang. Penemunya bernama Momofuku Ando. Pada masa itu terjadi krisis pangan akibat Perang Dunia dan Momofuku berusaha membuat makanan yang praktis dan tidak cepat basi. Momofuku pun menjadikan mie instan populer seantero Jepang bahkan dunia. Perusahaan Momofuku pun berhasil menjual produk mie instan hingga 40 miliar tiap tahunnya. Kalau kamu, seberapa sering nih makan mie instan? Hah? Ongkir gratis? Pengiriman luar negeri? Kacamata, tas, sepatu, sendal. Aduh, murah produk luar negeri ini. Aku mau yang ini. Satu. Sepatu satu. Tas satu. Wow, barang luar, harga dalam. Bisa bergaya mewah kalau seperti ini. Berikan ruang untuk masa depan bangsa. Gak jadi deh belanjanya. Ntar siapa lagi yang beli barang produk dalam negeri? Aku gak boleh tergoda dengan godaan harga murah, gratis ongkir. Mari mulai sekarang cintai produk dalam negeri, bantu UMKM dan perekonomian di Indonesia. Sadar. Kamu sedang mendengarkan FM 94,6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan Ayla nih. Gimana? Seru kan cerita-cerita sama dia? Jadi, kalau kita tuh cerita sama orang yang pengalamannya banyak banget tuh gak bakalan ngebosenin tahu. Coba-coba. Jadi seorang pemburu kompetisi itu dari mana idenya? Ada yang ini gak sih? Kayak misalnya ayah suka, jadi niru gitu. Iya. Atau ibu suka, niru gitu. Kayaknya bisa dibilang turunan nih Kak. Wow. Karena dari ibu saya itu mungkin alhamdulillah medalinya cukup banyak dipajang di rumah. Wah. Dan sebenarnya orang tua nggak pernah nge-push Kak, nggak pernah ada penekanan, tapi terinspirasi. Dan kalau misalkan ibu saya atau mama saya bisa ngelakuin, kenapa saya enggak? Gitu Kak. Oh, mamanya Ayla keren sekali ya. Besok-besok dibawa ke sini ya. Wah, boleh Kak, boleh. Jadi kayak pemburu kompetisi dan pemburu medali gitu. Kalau sejauh ini sampai sekarang Ayla tuh Iya. udah punya berapa medali?
Kalau medali yang ada di rumah, piala itu ada nggak terlalu banyak, nggak sebanyak ibu saya. Oke. Masih muda, Mungkin tenang. Masih muda, Iya, betul. iya. Masih panjang perjalanan Iya, ya Kak. tenang, tenang. Untuk medalinya ada 5, Hah? terus piala ada 4 sih, sama yang hilang juga. Waduh, sampai ada yang hilang. Iya. Coba cerita yang hilang gimana tuh ceritanya? Yang hilang karena saya nomaden nih Kak, sebenarnya bukan asli Madura. Oh. Jadi pindah-pindah dan kebetulan ada yang ketinggalan di tempat rumah hidup dulu. Ya. Jadi nggak sempat terselamatkan. Waduh, sayang banget ya. Padahal itu kenangan, Iya. ya kan? Iya, Kenangan. Kak, betul banget. Oke. Tapi tenang aja, akan ada medali-medali berikutnya yang menunggu Amin, gitu, amin. ya kan? Di rumah selain mama, orang yang benar-benar berarti dan support kamu banget itu siapa? Kakak, Oh, ada kakak. tapi nggak di sini, cuman selalu kontak dari jarak jauh, terus selalu support. Apa ya, ikut lomba atau dan yang lain-lain itu Oh, selalu ada oke. dukungan dari Jadi kakak. kayak sharingnya ke dia gitu Iya. ya. Apalagi kalau lomba bahasa Inggris gitu. Oh, sharingnya ke dia Iya. gitu. Oh, sekarang kakak tuh masih kuliah atau gimana? Udah nikah. Udah nikah tapi jauh ya, Iya. tinggalnya jauh. Tinggalnya jauh. Well, banyak yang ngedukung di keluarga, teman, sahabat dan Iya. lainnya gitu. Itu juga merupakan salah satu cara sih teman Pro 2 supaya kita tuh bisa jadi orang yang tidak lelah untuk berinovasi, Iya. tidak lelah untuk berprestasi gitu Iya. kan ya. Soalnya kita punya kemampuan kalau nggak ada yang support kayak gimana gitu, kayak yang nyemangatin. Oke. Sesuatu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari kompetisinya Ayla selama ini, kemudian cara belajarnya juga, cara membagi waktu itu yang penting. Banyak loh anak sekarang tuh yang gagal karena time manajemennya yang kurang oke nih. Kalau Ayla Iya. gimana? Kalau time management saya bagi 50 30 20. Yang di mana 50 itu saya fokusin bener-bener buat kuliah dan 30-nya buat belajar santai dan 20-nya buat nonton Korean atau something ya. Hiburan Hiburan ya, biar untuk- nggak stres kan ya. Iya. Kalau belajar terus nanti stres Iya, juga ya. betul. Saya juga bukan tipe yang belajarnya terlalu tuk gitu, terlalu menekan. Oke, Enggak. jadi banyak kayak yang santai juga. santai. Sambil nonton YouTube gitu-gitu. Aha. Kalau sekarang ada nggak yang dikader sama Ayla? Kayak misalnya temen, adik kelas mungkin, sepupu? Belum ada sih, belum ada. Tapi untuk sharing-sharing semacam ya kader-kader gitu, ada sekarang kuliah di ITB orangnya. Wah, jauh Iya, kali. iya. Jadi buat sharing-sharing pengetahuan atau lomba-lomba kayak gitu. Oke. Mutusin ngambil jurusan sistem informasi karena ada sesuatu yang diincar di masa depan atau gimana? Wah, ini sebenarnya cukup lucu alasannya karena awalnya saya pingin ngambil ke yang mengarah ke desain, Kak. Oke. Desain komunikasi visual, desain seni rupa. Cuman karena saya nggak bisa ngambil keluar, ada alasan tersendiri dan harus ngambil di Uniba. Dan di Uniba sendiri itu kan masih belum ada nih di kafe. Dan adanya sistem informasi, tapi di sistem informasi sendiri menyediakan ilmu tentang desain komunikasi visual. Jadi saya masuk sistem informasi di Uniba, Kak. Oke, tapi dari kamu, teman-teman bisa belajar ya, dimanapun kamu berada, Iya. selalu ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu itu satu tingkat di atas yang lain. Alhamdulillah. Tidak jadi orang yang rata-rata. Dan semoga aja dia bisa menginspirasi, kamu bisa ngelakuin apa yang jadi passionnya kamu. Nggak harus berprestasi seperti prestasinya dia, tapi di bidang yang kamu sukai. Iya, Ya kan? betul. Kalau misalnya suka nyanyi, lanjutkan. Lanjut. Nah, bermusik Gas lanjutkan. aja. Iya dong. Ayla, kasih Kak satu kata motivasi untuk teman Pro 2 yang lagi nonton kita sore hari ini. Santai boleh, tapi jangan malas belajar. Santai boleh, tapi jangan malas belajar. Oke? Belajar yang banyak, jangan kebanyakan santainya. Dan senang banget bisa nemenin kamu sore ini di Sore Ceria ya. Kita bakalan ketemu lagi dengan orang-orang menginspirasi lainnya.
thank you banget sudah mampir ke studio Pro 2. Ayla keren banget. Salam untuk ibunda yang selalu menginspirasi di rumah ya, dan juga teman-teman yang support di kampus, dan juga teman-temannya dia yang sempat diceritain sama dia tadi yang sudah dikaderisasi sama dia ya. Sampai jumpa teman Pro 2. This is 94.6 FM Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.